Saudara-saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih anugerah kebaikan. Saat ini kami rindu untuk merenungi firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan pengertian kepada kami sehingga kami dapat mengamalkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sedemikian jauh pembacaan firman. Yang berbahagia adalah orang membaca, merenungkan, dan mengamalkan firman di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, ketika kita tahu bahwa orang yang kita tunggu-tunggu itu pasti menepati janjinya, kita tentu akan menanti dengan sabar, bukan? Demikian juga waktu kita mempelajari kebenaran firman Tuhan dan kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung dan Dia adalah Allah yang kekal. Kalau Dia adalah Allah yang kekal dan Dia adalah Allah yang tak pernah lelah dan tak pernah lesu, Dia menjaga seisi dunia ini dan Dia juga adalah Allah yang menjaga kita. Waktu kita menyadari ada providensial Allah, pemeliharaan Allah yang luar biasa atas kehidupan kita, apa yang perlu kita takutkan? Harusnya tidak ada, bukan? Tapi mengapa orang percaya masih ada perasaan takut? Bukankah mereka tahu bahwa Allah sangat mengasihi kita? Bukankah Allah yang memelihara segala sesuatu itu akan menjaga kita? Mengapa kita masih takut? Oleh karena kita kurang beriman kepadanya. Waktu kita menaruh iman percaya yang sungguh-sungguh kepada Allah, dan kita yakin bahwa Dia adalah Allah yang senantiasa memelihara kita, seharusnya kita tidak perlu takut di dalam menghadapi apapun. Tuhan Yesus waktu Dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dan murid-muridnya sedang mengadakan perjalanan dengan perahu. Dan waktu perahu mereka ada angin sakal. Mereka begitu takut. Namun waktu Tuhan datang menghampiri mereka, mereka meneriakkan hantu. Saudara, mengapa mereka sampai bisa tidak mengenali akan Tuhan Yesus yang menjadi guru mereka? Oleh karena apa, saudara? Mereka terlalu fokus kepada badai. Mereka terlalu fokus pada kesulitan. Pada waktu mereka fokus kepada kesulitan, mereka menjadi gagal fokus kepada hal yang lain. Mereka jadi kurang percaya, bahkan mereka takut. Tuhan yang datang dikirain hantu, saudara. Bagaimana dengan kita? Pada waktu kita menghadapi permasalahan-permasalahan hidup, adakah kita lebih fokus kepada permasalahan kita atau kita fokus kepada
pemeliharaan Tuhan? Apakah kita fokus pada janji Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang senantiasa memelihara kita? Dia adalah Allah yang tidak pernah lelah dan dia tidak pernah menjadi lesu untuk menjagai kita. Pada waktu kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah tak pernah lesu dan tak pernah lelah menjagai kita, di sana harusnya kita mempunyai pengharapan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, di ayat yang ke-29 dikatakan dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Jadi pada waktu saudara merasa lelah, pada waktu saudara merasa tidak berdaya, pada waktu saudara merasa tidak bersemangat, datanglah kepada Tuhan. Dia akan memberikan semangat yang baru kepada kita. Dia akan memberikan kelepasan kepada kita. Karena Tuhan berkata, marilah datang kepadaku, hai engkau yang letih, lesu, dan lelah. Ya, aku akan memberikan apa kepada kita? Akan memberikan semangat kepada kita. Akan memberikan kita kedamaian. Dia akan menolong kita untuk mendapatkan satu kepastian bahwa dia mengundang kita untuk datang kepadanya. Kita yang letih lesu, yang tidak bersemangat, yang tidak lagi tahu apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kesulitan. Namun Tuhan mau mengatakan kepada kita, mari serahkan segala bebanmu kepadaku. Maka Tuhan akan memberikan kelepasan kepada kita. Dia menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Pada waktu kita merasa tidak berdaya, pada waktu kita merasa kita tidak lagi sanggup untuk memikul beban kita, Tuhan memberikan semangat kepada kita. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Kalau dia adalah Tuhan yang menjanjikan memberikan semangat kepada kita, maukah kita meletakkan setiap beban kita, setiap kesulitan kita kepada Tuhan? Dia akan memberikan kelepasan kepada kita. Dikatakan di ayat yang 31, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Saudara, waktu kita menantikan Tuhan, kita akan mendapatkan kelepasan baru. Tuhan menjanjikan kelepasan kepada kita. Tuhan menjanjikan kelegaan kepada kita. Dikatakan lagi bahwa mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Saudara, tahukah saudara bahwa Raja Wali yang naik terbang itu melukiskan bahwa Raja Wali itu ingin lebih dekat dengan Sang Penciptanya. Karena keadaan tinggi menyatakan akan keberadaan Allah yang maha tinggi. Saudara, kalau burung Raja Wali dia terbang tinggi, dia lebih ingin dekat kepada Penciptanya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita di tengah-tengah kesulitan yang ada, di tengah-tengah problema yang ada, apakah kita mau lebih dekat kepada Pencipta kita? Apakah kita mau lebih datang berserah penuh, menjalin hubungan yang lebih dekat kepada Tuhan? Waktu kita mempunyai problema yang sulit sekalipun, ketika kita berada dekat dengan Tuhan, kita akan mendapatkan ketenangan. Kita akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik karena ada ketenangan. Tapi pada waktu kita jauh daripada Tuhan, hati kita tambah galau, hati kita tambah gelisah, maka ketenangan tidak ada, maka segala sesuatu tambah akan menjadi lebih sulit. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dapatkan kekuatan baru. Saudara, maukah kita mendapatkan kekuatan yang baru yang datangnya dari Tuhan? Seperti burung Raja Wali, ingin lebih terbang lebih tinggi, menunjukkan lebih dekat kepada Tuhan. Maukah kita pun seperti demikian? Kita tambah hari, tambah dekat dengan Tuhan. Nah, burung Raja Wali adalah burung yang tangguh, ya. Dia bisa terbang begitu jauh, ya, dari satu tempat ke gunung yang lebih tinggi, begitu tinggi, bisa terbang jauh dan begitu tangguh, begitu kuat. Saudara,
Maukah kita juga belajar seperti burung Raja Wali? Di dalam menghadapi permasalahan, pergumulan hidup, kita tetap mau tangguh, kita tetap mau kuat, karena kita tahu ada Tuhan yang bersama dengan kita. Kalau burung Raja Wali, dia bisa melawan arah angin untuk bisa terbang lebih cepat, ya, karena dia melawan arah angin, terbang lebih tinggi dan lebih cepat. Saudara, badai tidak membuat burung Raja Wali menjadi lesu, tetapi burung Raja Wali justru akan lebih terbang dan lebih tinggi dan lebih jauh lagi. Sudah demikian juga di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kesulitan yang ada, di tengah-tengah badai yang ada, maukah kita memanfaatkan segala sesuatu untuk membuat kita menjadi lebih tangguh, tidak menjadi takut, tidak menjadi letih, tidak menjadi lesu, karena kita tahu ada Tuhan yang dapat menolong kita untuk kita boleh tangguh, mendapatkan jalan keluar dari segala permasalahan yang ada yang di dalam kehidupan kita. Burung Raja Wali mengajarkan kepada kita untuk tangguh, ya, untuk dalam menghadapi permasalahan tidak takut. Kita pun belajar untuk menjadi orang yang tak boleh takut terhadap pergumulan, karena kita tahu badai pasti berlalu. Segala kesulitan akan berlalu, segala masalah akan lewat. Ada hal-hal yang baru yang dapat kita capai bersama dengan Tuhan. Kemudian dikatakan lagi bahwa mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Pada waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Kita tidak perlu lesu dan lelah. Kenapa? Karena Tuhan menopang di setiap jalan kita, di setiap langkah-langkah kita. Ada Tuhan yang senantiasa menopang kita, ada tangan Tuhan yang senantiasa mengangkat kita, dan Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Dia akan menjadi penolong kita. Saudara, tadi pagi saya bersaat teduh. Saya bersaat teduh, ya, tentang sebuah kisah daripada Simpson, ya Tuhan, yang mana dia adalah seorang nazir Allah, di mana pada waktu bangsa Israel di dalam keadaan yang lesu, Tuhan membangkitkan seorang nazir Allah yang bernama Simpson. Nah, saudara, Simpson sekalipun dia mempunyai tubuh yang kuat, ya, dan dia mempunyai kekuatan supranatural, namun dia mempunyai kelemahan juga. Saudara, kelemahan daripada Simpson, ya, adalah apa? Pada waktu dia jatuh di tangan seorang gadis yang bernama Delila. Saudara, setiap kita mempunyai kelemahan. Namun pada waktu akhirnya daripada kehidupan Simpson, ketika dia bertobat, ketika dia menyadari akan segala keberdosaannya, akan segala kesalahannya, dan Tuhan membangkitkan dia, memberikan kekuatan kepada dia. Pada waktu itu, di akhir daripada kehidupannya, Simpson mempunyai satu kekuatan. Nah, pada waktu itu dia dapat membunuh begitu banyak musuh-musuhnya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, jadi kita jangan melihat segala sesuatu dari segi titik lemah, ya, tapi Tuhan juga dapat menggunakan segala kelemahan kita jika kita serahkan kepada Tuhan dan kita minta Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita. Di sana kita lihat ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Sebagai penutup, saya ingin menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah tentang seorang anak yang begitu menantikan kehadiran dari papanya. Suatu hari anak ini berulang tahun dan dia begitu menanti akan kehadiran bapaknya. Saudara, dia begitu percaya bahwa bapaknya ini pasti akan datang. Saudara, tahukah, padahal pada waktu itu bapaknya lagi di dalam satu kesulitan yang besar, yaitu
pesawat yang dibawa oleh papanya itu sedang mengalami permasalahan yang cukup berat, yang dia harus berkonsentrasi untuk membawa penumpang ini selamat, ya. Bagaimana caranya membawa penumpang ini selamat? Namun si anak ini mempunyai satu keyakinan bahwa papanya pasti akan datang untuk memberikan penghiburan kepadanya. Dia begitu yakin bahwa papanya pasti akan datang. Sekalipun dia mendengar bahwa papanya punya pesawat ada di dalam kerusakan, ya, tetapi dia begitu yakin bahwa papanya pasti akan datang. Sudah pada akhirnya papanya datang dan dia sangat bersuka cita sekali karena papanya selamat dari kecelakaan pesawat dan papanya dapat menyelamatkan orang banyak, dan ini menjadi sukacita yang besar karena papanya juga hadir di ulang tahunnya pada hari itu. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kita melihat bahwa anak kecil ini mempunyai iman yang begitu luar biasa. Dia yakin bahwa papanya akan datang. Dia yakin bahwa papanya akan selamat. Saudara, bagaimana dengan kita? Ketika kita ada di dalam masa-masa penantian, apakah kita juga yakin bahwa Papa kita di surga pasti akan datang untuk memberikan kekuatan yang baru kepada kita? Apakah kita sungguh-sungguh percaya dan beriman bahwa Papaku adalah Papa yang sangat mengerti apa yang menjadi kerinduanku sebagai anaknya? Saudara, pada waktu kita yakin, maka kita akan mendapatkan itu semua. Maka kita akan sungguh-sungguh mendapatkan kekuatan baru. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan kepada kita, memberikan satu keyakinan kepada kita bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kelepasan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami yakin dan percaya bahwa di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah kesulitan kami, ada Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Ada Tuhan yang senantiasa melihat kami. Tuhan akan menghibur kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami jalan seorang diri. Tuhan tidak pernah membiarkan kami mengalami keletihan atau kelesuhan. Tetapi Tuhan senantiasa akan memberikan semangat kepada kami. Tuhan, tolonglah kami agar kami senantiasa boleh berharap penuh hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada di dalam pergumulan. Mereka yang sakit, kiranya Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan. Mereka yang sedang bergumul akan pekerjaan mereka, Engkau pun juga tolong agar mereka mendapatkan pekerjaan yang baik, yang datangnya dari Tuhan. Kami berdoa, mungkin mereka ada di dalam pergumulan, di dalam mendidik anak-anak mereka. Kiranya Tuhan, Engkau hadir di dalam keluarga mereka. Mereka yang bergumul di dalam keharmonisan rumah tangga mereka, kiranya Tuhan, Engkau juga hadir. Engkau menjadi pemimpin di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami yang ada di dalam pergumulan. Engkau hadir bersama dengan kami. Engkau memberikan kelepasan. Engkau memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.